Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, ini nanti subtopik yang akan kita pelajari mengenai sifat-sifat lingkaran, garis dan lingkaran, dan letak beberapa lingkaran. Nah, sekarang kita lihat untuk subtopik pertama, yaitu di sini sifat-sifat lingkaran yang sederhana. Nah, di sini kita lihat definisi dulu. Lingkaran ialah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya yang merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Titik ini namanya adalah titik pusat. Nah, kita lihat di sini ada unsur-unsur ya pada lingkaran. Kita ini mengingat dulu. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya ruas garis, yaitu yang menghubungkan sebuah titik pada lingkaran dengan titik pusat, ya, disebut jari-jari. Kemudian ada yang namanya tali busur. Tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya. Nah, ini sekalian sambil lihat di gambarnya, jari-jarinya itu bisa ME ya, misalkan M ini adalah titik pusat, bisa ME, bisa MF, bisa MG. Nah, bisa MD juga, ini juga jari-jari. Kemudian ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut tali busur. Nah, di sini AB, titik A dan titik B ini terletak pada lingkaran, ya kan? Nah, garis yang ditarik lurus antara A dan B ini namanya adalah tali busur. Gitu. Kemudian di sini ada yang namanya apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari pusat tali busur, yaitu apotema. Jadi apotema ialah jarak dari titik pusat ke titik busur. Nah, maksudnya gini. Kalau apotema pada gambar ini bisa kita lihat yaitu MC. MC ini ya. MC ini adalah sebuah garis yang kita tarik dari pusat lingkaran, kita tarik pada tali busur, dan di sini garis yang kita tarik ini tegak lurus terhadap tali busur AB. Jadi MC ini adalah apotema. Kemudian di sini kepanjangan apotema yang terletak di antara tali busur disebut anak panah. Nah, jadi anak panahnya pada gambar ini adalah CD. Jika ada tali busur AB, kita tarik garis tegak lurus dari M ya, ketemu MC. MC ini adalah apotema dan kelanjutannya ini CD, ini adalah namanya adalah anak panah. Nah, kemudian sebagian dari lingkaran yang terletak di antara kedua ujung tali busur AB disebut busur. Nah, kalau pada gambar, kalau AB yang garis lurus AB ini adalah tali busur, maka garis lengkung antara A dan B ini ya, garis lengkungnya pada lingkaran ini yang menghubungkan A dan B seperti yang saya tunjukkan, ini namanya adalah busur ya. Kalau tali busur adalah yang garis lurus antara A dan B, kalau busur AB adalah garis yang melengkung yang menghubungkan antara A dan B. Kemudian juring dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, juring ya, kalau juring daerah MEF, daerah MEF ini adalah sebuah juring ya, karena dia diapit, daerah yang diapit oleh dua buah jari-jari yaitu MF dan ME. Ini adalah juringnya ya. Kemudian yaitu ada tembereng. Tembereng adalah suatu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Jadi pada gambar ini ya, daerah PQS ini ya, daerah PQS ini yang saya tunjukkan ini, daerah ini adalah sebuah tembereng. Karena apa? Karena daerah ini dibatasi oleh tali busur PQ dan busur PQ. Busur PQ adalah yang melengkung ini ya, dan tali busur PQ. Nah, ini adalah tembereng, kalau yang ini tadi adalah juring. Gitu. Nah, nanti sambil bisa dibaca yang bagian ini ya. Di modul ada. Nah, sekarang kita lihat teorema 6.1. Tiap-tiap tali busur yang tidak melalui titik pusat, panjangnya kurang dari garis tengah. Nah, sekarang kita akan buktikan. Nah, di sini diketahui sebuah lingkaran dengan A-nya adalah titik pusat. Kemudian BC adalah garis tengah. BC-nya garis tengah ya. Karena apa? Karena dia adalah tali busur yang melewati titik pusat. Dia adalah garis tengah. Kemudian DE adalah tali busur yang bukan merupakan garis tengah. Nah, ini ada DE, ini ada BC.
akan dibuktikan bahwa panjangnya DE kurang dari panjangnya BC. Sekarang kita lihat untuk pembuktiannya. Nah, sekarang kita tarik AF tegak lurus DE ya. AF ini A-nya berasal dari titik pusatnya. Kemudian kita juga menarik garis AE dan garis AD. AE ini kita tarik, AD juga kita tarik. Sehingga gambarnya berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian kita lihat bahwa AD dan AE ini sama. Kenapa sama? Karena mereka adalah jari-jari, ya kan? Kemudian kita bisa cari EF-nya. EF bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras ya, karena segitiga AFE ini adalah segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya di titik F. Karena tadi kita kan menarik AF tegak lurus DE. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka untuk mencari EF yaitu akar dari AE kuadrat dikurangi AF kuadrat. AE ini bisa kita tulis R ya, kita ganti dengan R kuadrat dikurangi AF kuadrat. Nah, tentu saja bentuk ini tentu saja pasti lebih kecil dari akar R kuadrat. Kenapa seperti itu? Karena ada tanda kurang ada tanda dikurangi AF kuadrat ya. Tentu saja bentuk ini pasti lebih kecil dibandingkan akar dari R kuadrat. Kenapa? Karena ada tanda min AF kuadrat ini. Kalau ini kan tidak ada tanda minnya, ya kan? Jadi hasilnya pasti lebih besar. Sebagai contohnya misalkan seperti ini. Akar 4 dikurangi 2 ya. Pasti hasilnya adalah lebih kecil dari akar 4 saja. Ya kan? Karena 4-nya yang tadi 4-nya harus dikurangi 2 dulu baru di akar. Kalau akar 4 itu kan langsung ya, tidak dikurangi dulu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan di sini di mana akar R kuadrat sama dengan R. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tuliskan bahwa EF kurang dari R. Nah, EF itu kan besarnya sama dengan ini, ya kan? Nah, ini bisa kita ganti dengan EF. Berarti EF kurang dari akar R kuadrat. Padahal R kuadrat, akar dari R kuadrat adalah R. Jadi, EF kurang dari R. Ini pernyataan 1. Kemudian kita cari panjangnya FD dengan cara yang sama menggunakan Pitagoras. Ya, di sini AD kuadrat dikurangi AF kuadrat. Di sini AD-nya kita ganti R karena jari-jari. Jadi R kuadrat dikurangi AF kuadrat ya, kita akar. Pasti hasilnya kurang dari akar R kuadrat saja karena ini tidak ada dikurangi dulu, ini tidak dikurangi dulu. Jadi hasilnya pasti yang sebelah kanan ini yang saya blok ini lebih besar daripada yang sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri kan harus dikurangkan dulu baru diakar. Nah, di mana akar R kuadrat sama dengan R. Jadi bisa kita tulis FD kurang dari R. Ini pernyataan 2. Nah, kemudian dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita jumlahkan ya, EF ditambah FD EF tambah FD itu kan ED ya. ED kurang dari R ditambah R menjadi 2R. Di mana 2R ini ya, 2R ini adalah 2 kali jari-jarinya. 2 kali jari-jari berarti kan dia adalah garis tengah. Garis tengah yaitu BC. Jadi 2R ini bisa kita ganti dengan BC sehingga ED kurang dari BC. Nah, ini sudah terbukti bahwa yang akan kita buktikan kan DE kurang dari BC. Nah, itu kan mau DE atau ED kan sama saja. Jadi sudah terbukti bahwa di sini DE kurang dari BC. Sekarang kita lihat teorema 6.2. Apotema membagi tali busur tegak lurus di pertengahan. Nah, kita akan buktikan di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat A. Kemudian DE ini adalah tali busur. Nah, kemudian AF ini tegak, yang akan kita buktikan, AF ini tegak lurus terhadap DE dan panjang DF sama dengan FE. Nah, sekarang untuk buktinya adalah kita lihat segitiga AFD dan segitiga AFE. AFD dan AFE. Sudut D sama dengan sudut E, ya.
Kenapa seperti itu? Karena segitiga ADE adalah segitiga sama kaki. Karena AD dan AE ini jari-jari kan, jadi mereka panjangnya sama. Kemudian AD sama dengan AE karena dia jari-jari. Kemudian yang ketiga adalah AF dan AF ini berimpit. Sehingga segitiga AFD dan segitiga AFE di sini adalah segitiga sama kaki dengan alasan sudut ya, sisi. Nah, karena AFD dan AFE ini kongruen ya, sehingga DF dan FE ini sama karena dia sisi yang bersesuaian. Kemudian selain itu, sudut AFD sama dengan sudut AFE. Nah, sudut AFD dan AFE ini kan membentuk garis lurus ya. Kalau membentuk garis lurus itu kan 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat, padahal ini sama, ya ini sudut AFE bisa saya ganti dengan sudut AFD. Di sini 2 kali sudut AFD ya, berarti AFE saya ganti dengan AFD, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2 kali sudut AFD sama dengan 180. Jadi sudut AFD-nya adalah 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Kalau sudut AFD 90 derajat, maka AF pasti tegak lurus dengan DE. Nah, terbukti. Nah, sekarang kita lihat teorema selanjutnya, yaitu teorema 6.3. Tali-tali busur yang sama mempunyai apotema yang sama pula. Kemudian teorema 6.4, jika dua buah tali busur dalam sebuah lingkaran mempunyai apotema yang sama, maka tali-tali busur itu sama pula. Nah, ini teorema 6.3 dan 6.4 ini saling kebalikan ya. Nanti bisa dicoba sendiri untuk membuktikan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada latihan soal. Nah, misalkan, sebelum latihan soal, lingkaran dengan pusat M dan jari-jari R ditulis, ini simbolnya ya, penulisannya, yaitu seperti gambar lingkaran, ada titik tengah di dalamnya, kemudian kurung buka, M besar, R kecil. Jadi ini maknanya adalah lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R. Nah, sekarang kita lihat latihan soal. Yang pertama yaitu gambarkanlah dua buah lingkaran yang sepusat, yakni lingkaran-lingkaran yang sama titik pusatnya. Kemudian tariklah sekarang sebuah garis yang memotong kedua lingkaran. Nah, lingkaran yang besar di A dan D, lingkaran yang kecil di B dan C. Nah, sekarang buktikan bahwa panjangnya AB sama dengan CD. Nah, kalau pada soalnya seperti ini ya. Ini ada dua buah lingkaran yang terletak pada pusat yang sama. Di sini ada lingkaran yang kecil, ya, ada lingkaran yang besar. Kemudian ada sebuah garis yang memotong, yang melewati titik pusatnya. Kemudian di sini, misalkan ini adalah titik pusatnya di O. Nah, ini garis ini memotong lingkaran yang besar di A dan D dan memotong lingkaran yang kecil di B dan C. Maka jelas bahwa OD dan OA ini adalah jari-jari lingkaran besar ya, kelihatan ya, OD dan OA jari-jari lingkaran besar, sehingga panjangnya OD sama dengan panjangnya OA. Kemudian di sini OC dan OB ini adalah jari-jari lingkaran kecil, sehingga panjangnya OC sama dengan OB. Nah, jelas bahwa OD ini adalah gabungan dari OC plus CD. Kemudian OA ini adalah gabungan dari OB plus BA. Nah, di sini OD sama dengan OC plus CD. Nah, ini kita ganti, OC-nya ini kita ganti dengan OB. Kenapa? Karena panjangnya OC sama dengan panjangnya OB. Jadi OD sama dengan OB plus CD ya. Nah, di sini persamaan yang pertama yaitu OA sama dengan OB plus BA. Kita kurangkan dengan persamaan yang kedua yaitu OD sama dengan OB plus CD. Kita kurangkan. OA dikurangi OD ya.
jadinya ini. Kemudian OB dikurangi OB itu 0, BA dikurangi CD adalah ini, ya. Nah, di sini karena OD sama dengan OA dari sini ya. Karena OD sama dengan OA, maka OA dikurangi OD kan 0, sama dengan BA min CD. Kemudian CD-nya pindah ruas, yaitu CD sama dengan BA. CD sama dengan BA bisa saja kita tulis menjadi AB sama dengan CD, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang soal kedua, gambarkanlah sebuah lingkaran M dengan tali busur AB, panjangkan AB dengan BC dan BA dengan AD sehingga BC sama dengan AD. Nanti yang akan kita buktikan adalah MC sama dengan MD. Nah, sekarang kita lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Di sini ada tali busur AB, kemudian AB ini dipanjangkan sehingga dapat BC. BA ini dipanjangkan sehingga dapat AD. Nah, di mana AD dan BC ini sama. Yang akan kita buktikan bahwa MC sama dengan MD. Nah, langkahnya yaitu kita tarik garis MA, MB, dan garis MO, di mana MO ini tegak lurus AB. Nah, sehingga gambarnya menjadi berikut. Sekarang, lihat segitiga MOC. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, di sini OC kuadrat sama dengan MC kuadrat dikurangi MO kuadrat. Nah, di sini berarti di sini kalau MC kuadrat, kalau OC kuadrat sama dengan MC kuadrat min MO kuadrat, maka kalau MC kuadrat sama dengan OC kuadrat plus MO kuadrat. Nah, ini berdasarkan teorema Pitagoras ya, karena MC ini adalah garis miringnya. Kemudian, OC ini bisa kita ubah menjadi OB plus BC. Nah, MC kuadrat sama dengan kurung buka OB plus BC kuadrat plus MO kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu, persamaan satu. Kemudian kita lihat persamaan yang kedua, yaitu segitiga MOD. Maka menurut teorema Pitagoras, OD kuadrat sama dengan MD kuadrat dikurangi MO kuadrat. Kita tuliskan. Sehingga MD kuadrat sama dengan OD kuadrat plus MO kuadrat. Karena MD-nya ini adalah garis miring. OD ini bisa kita ganti dengan OA plus AD. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat OA ini bisa kita ganti dengan OB. Ya, OA ini bisa kita ganti dengan OB dan AD tetap. Nah, kenapa OA bisa kita ganti dengan OB? Karena segitiga MAB adalah segitiga sama kaki dan MO adalah garis tinggi pada segitiga MAB. Ya, kenapa OB sama dengan OA? Karena segitiga MBA ini adalah segitiga sama kaki. Karena apa? Karena MA dan MB sama-sama jari-jari, sehingga panjangnya sama. Kemudian MO ini adalah garis tinggi ya, garis tinggi dari segitiga MBA, karena MO ini tegak lurus dengan AB, sehingga karena MO tegak lurus terhadap AB ya, maka panjangnya AO sama dengan BO atau OA sama dengan OB. Nah, setelah itu di sini AD bisa kita ganti dengan BC. AD bisa kita ganti dengan BC karena diketahui di soal. Nah, kemudian setelah itu MD kuadrat sama dengan MC kuadrat. Nah, karena apa? Karena persamaan ini, ya, yang saya blok ini, itu kan sama dengan yang persamaan yang pertama, ya kan? Jadi, yang sebelah kanan kita ganti dengan MC. Ternyata MD kuadrat sama dengan MC kuadrat. Kedua ruas kita angkat, sehingga menjadi MD sama dengan MC. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, soal latihan yang ketiga. Dalam sebuah lingkaran yang jari-jarinya R digambarkan sebuah tali busur. Hitunglah panjang apotemanya. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Ada sebuah lingkaran, kemudian jari-jarinya R. Nah, kemudian ada sebuah tali busur. Di sini misalkan tali busurnya adalah PQ. Nah, kemudian di sini OM ini adalah
apotemanya. Yang diminta atau yang dicari adalah panjangnya OM ini. Panjangnya berapa? Nah, nanti dicoba di rumah. Nah, sekarang kita bahas untuk garis dan lingkaran. Nah, lihat gambar 6.2 ini ya. Melalui P dan Q, ya, P dan Q ini dibuat garis G dan G1. Jadi awalnya ada sebuah lingkaran, ya, kemudian dengan titik pusat M, kemudian pada titik pusat M ini kita buat garis, yaitu garis ini ya. Kemudian pada garis ini ada melalui P dan Q ya, ada dari P dan Q ini ada garis G dan G1, di mana G tegak lurus terhadap G2 dan G1 tegak lurus terhadap G2, sehingga G dan G1 ini sejajar. Jika MP ini kurang dari R itu adalah jari-jari ya, atau MC ini. Jika MP kurang dari R, maka G-nya pasti memotong lingkaran di A dan B. Ya, kalau MP kurang dari panjangnya R atau kurang dari panjangnya MC, maka garis G ini pasti memotong di A dan B. Tetapi kalau garis MQ ya, MQ ini lebih besar dari R. Nah, pada gambar ini kan jelas terlihat ya bahwa MQ ini lebih besar dari MC sebagai R. Maka G1 ini terletak seluruhnya di luar lingkaran. Nah, lihat segitiga MPA. Nah, pada segitiga MPA, jika AB sama dengan K, sudut P 90 derajat, maka MP kuadrat sama dengan R kuadrat dapat dari MA, ya, MPA. Jika MPA ini adalah sebuah segitiga, maka kita menggunakan teorema Pythagoras bahwa MP kuadrat sama dengan MA kuadrat. Lihat bahwa MA ini adalah jari-jari ya. Jadi MP kuadrat sama dengan MA kuadrat min. Nah, kenapa ini dapat 1/4 K kuadrat? Karena PA-nya ini adalah setengah dari AB. Panjang PA sama dengan setengah dari AB, di mana panjangnya AB ini adalah K. Jadi PA adalah setengah K. Setengah K dikuadratkan, berarti setengah kali setengah 1/4 K kali K kuadrat, sehingga dapatnya ini. Ya, jadi panjangnya A, misalkan ini MP ini adalah A ya, atau apotema, maka panjangnya adalah R kuadrat min 1/4 K kuadrat, di mana K-nya adalah panjangnya AB atau panjangnya tali busur. Jika G digeser ke kanan, sedemikian hingga AB sama dengan 0, maka A kuadrat sama dengan R kuadrat. Maksudnya seperti ini. Jika garis G ini ya kita geser sampai garis atau P ini menyentuh di C, maka MP itu sama dengan R. Ya, MP sama dengan jari-jari jika garis G ini kita geser sehingga P menempati C di sini. Atau A sama dengan R, maka G menjadi garis singgung. Jadi kalau ini G ini kita geser ke kanan sampai P ini menempati C, maka garis AB ini atau garis G ini kita namakan dengan garis singgung. Nah, kita lihat definisi garis singgung, yaitu garis singgung adalah garis yang mempunyai persekutuan dengan lingkaran pada dua buah titik yang berimpitan. Kalau pada dua buah titik yang berimpitan, berarti dua titik itu menjadi satu. Berarti cukup kita lihat bahwa garis singgung pada lingkaran adalah garis yang mempunyai titik potong pada lingkaran pada satu titik. Ya, karena ini dua titik yang berimpitan kan sama aja dengan satu titik. Ya. Nah, titik tersebut disebut titik singgung. Nah, untuk melukis garis singgung di seberang titik pada lingkaran, yaitu caranya menghubungkan garis yang diketahui dengan pusat lingkaran, yaitu jari-jari. Kemudian membuat dari titik tersebut garis yang satu jari-jari, ya. Kemudian garis singgung terlukis. Membuat dari titik tersebut garis yang satu jari-jari. Maksudnya gini ya. Misalkan kita punya sebuah lingkaran, kemudian kita akan membuat
garis singgungnya, yaitu kita membuat garis yang diketahui dengan pusat lingkaran. Jadi garisnya kita buat pada pusat lingkaran, setelah terhubung pada garis itu sebagai garis tengahnya, sehingga tengah-tengah dari garis tersebut kita buat sebagai pusat lingkaran. Kemudian kita buat lingkarannya, sehingga perpotongannya tadi bisa kita buat sebagai garis singgung. Nah, setelah ini nanti ada cara atau langkah untuk membuat garis singgungnya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dulu. Jadi, ada 3 kedudukan garis dan lingkaran. Yaitu yang pertama, garis bisa memotong lingkaran. Ya, kalau garis memotong lingkaran berarti nanti perpotongannya ada di 2 buah titik. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah garis G memotong lingkaran. Garis G1 di sini adalah di luar lingkaran. Ya, kemudian kalau garis yang menyinggung lingkaran, ketika garis G ini titik P menyentuh di C atau titik P berada pada titik C di sini, hanya ada satu yang menyinggung, ada satu titik yang menyinggung dari garis terhadap lingkaran, itu namanya adalah garis yang menyinggung lingkaran. Sekarang kita lihat definisi 6.3. Sudut antara garis dan lingkaran yang dipotong oleh garis ini ialah sudut yang terletak yang di antara garis potong ini dan garis singgung yang ditarik yang melalui salah satu dari titik potongnya. Nah, maksudnya gini. Sehingga sebuah garis memotong lingkaran pada 2 titik, maka berarti ada 2 sudut. Nah, akan kita buktikan bahwa sudut itu sama. Jika ada gambar seperti ini ya, dari sebuah lingkaran dengan titik pusatnya M, ada MA dan MB sebagai jari-jari ya. Kemudian ada ini sebuah garis, ini adalah tali busur. Kemudian di sini dari MA ini dibuat, dari titik A dibuat garis singgung, dari titik B ini dibuat garis singgung. Sehingga garis singgungnya ada 2, yaitu AP dan BG. Yang akan kita buktikan adalah sudut PAB sama dengan sudut CBG. Nah, untuk buktinya kita lihat segitiga ABM. Nah, di sini AM sama BM sama ya, karena apa? Karena MA dan MB ini jari-jari. Sehingga segitiga ABM, segitiga sama kaki. Kalau segitiga ABM sama kaki, otomatis sudut BAM, dan sudut ABM ini sama. Nah, sekarang kita lihat. Sudut PAB sama dengan penyiku dari BAM. Oke, betul ya. Sudut PAB sama dengan penyiku dari BAM. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan BAM dan PAB kan sama dengan sudut siku-siku. Kemudian CBG, sudut CBG sama dengan penyiku dari sudut CBR. Nah, di sini dilihat, kalau MBQ itu siku-siku, maka otomatis QBR juga siku-siku. Kemudian RBC atau CBR ditambah CBQ itu kan membentuk 90 derajat, ya kan? Sehingga CBQ merupakan penyiku dari CBR. Nah, sekarang sudut Nah, sekarang kita lihat di sini juga kita punya sudut CBR ya sama dengan sudut ABM karena bertolak belakang. Ya, CBR dan ABM di sini bertolak belakang jadi mereka besarnya sama. Nah, di sini jelas bahwa sudut CBG ya, CBG ini merupakan penyiku dari sudut ABM ya, ABM. CBG ini penyiku dari sudut ABM. Kenapa? Nah, kalau diperhatikan, ini kan suatu garis lurus ya. Garis lurus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu CBG, ABM, dan sudut MBG. Di mana sudut MBG ini dia
besarnya adalah 90 derajat. Berarti otomatis sudut ABM dan sudut CBG totalnya adalah 90. Karena totalnya 90, berarti sudut CBG bisa kita katakan sebagai penyiku dari sudut ABM. Nah, sekarang dari persamaan 1, 2, dan 3 ya. Di sini bisa kita dapatkan bahwa sudut PAB sama dengan sudut CBG ya. Karena ini sama-sama penyiku BAM. Oke, sebentar ya. Di sini dari 1, 2, 3 didapat sudut PAB sama dengan sudut CBG. Oke, PAB penyiku BAM. Ya, oke. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat bahwa sudut, misalkan ada yang tanya, Bu ini kan sudut BAM, yang di sini sudut ABM. Nah, ini kan beda, Bu. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah ini ya, ini sama antara sudut BAM dan sudut ABM-nya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa sudut PAB sama dengan sudut CBG. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu bagaimana melukis garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran. Nah, misalkan awalnya kita punya sebuah lingkaran, ya. Sebuah lingkaran ini dengan pusat M. Kemudian kita ada sebuah titik di luar lingkaran, misalkan titik P. Nah, kita akan membuat garis singgung dari titik P, garis singgung terhadap lingkaran M. Nah, caranya adalah kita buat dulu garis tengah atau kita hubungkan antara P dan M. Nah, kita akan membuat lingkaran di mana PM-nya ini menjadi garis tengahnya. Nah, ini adalah lingkarannya, ya, lingkaran barunya. Kemudian perpotongan antara lingkaran baru dan lingkaran dengan M, di sini kita namakan dengan A dan B. Nah, kemudian PA dan PB ini bisa kita hubungkan, di mana PA dan PB ini adalah garis singgung dari titik P terhadap lingkaran M-nya. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal. Nah, di sini soal yang pertama adalah diketahui sebuah lingkaran M dengan jari-jari 3 cm dan sebuah titik P sehingga panjang PM adalah 5 cm. Nah, kita diminta untuk melukiskan dan menghitung garis-garis singgung dari P terhadap lingkaran M. Nah, ini yang diketahui, ada lingkaran M, ada titik P, jari-jarinya adalah 3, kemudian jarak dari M ke P ini adalah 5. Nah, caranya adalah hubungkan P dan M terlebih dahulu dan tentukan titik tengah dari PM. Di sini misalkan titik tengahnya adalah Q ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kita membuat lingkaran dengan pusatnya Q, dengan jari-jarinya adalah PQ. Kemudian ada titik potongnya yaitu R dan S. Nah, sekarang kita bisa menghubungkan PR, ya kita hubungkan, PS kita hubungkan. Nah, di sini PR dan PS ini adalah garis singgung dari titik P terhadap lingkaran dengan pusat M. Nah, sekarang untuk mencari panjang PR, kita bisa menggunakan Pitagoras ya, karena di sini kita lihat segitiga MPR. Pada segitiga MPR ini, besarnya sudut MRP ini adalah 90 derajat. Kenapa? Karena sudut yang menghadap garis tengah suatu lingkaran, maka besarnya adalah 90. Perhatikan bahwa MP ini kan garis tengah dari sebuah lingkaran dengan pusat Q. Kemudian R ya, titik R ini atau sudut MRP ini adalah sudut yang menghadap pada garis tengah MP. Nah, jika kita keluarkan di sini ya, kita keluarkan MRP, segitiga MRP. Nah, diperoleh bentuk seperti ini, di mana MR tadi adalah 3 karena dia jari-jari, MP itu adalah jarak dari
jarak dari titik pusat terhadap garis titik P, kemudian kita diminta untuk mencari PR-nya. Nah, PR-nya ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, sehingga PR kuadrat sama dengan MP kuadrat dikurangi MR kuadrat ya, karena MP-nya ini adalah garis miringnya. Kemudian diperoleh PR kuadrat adalah 16, sehingga panjang PR-nya adalah akar dari 16 yaitu 4. Nah, itu untuk yang soal pertama. Sekarang yang soal yang kedua. Soal kedua dan soal yang ketiga ya, ini nanti bisa dilanjutkan sebagai latihan di rumah ya. Karena soal yang nomor 1 sudah kita bahas. Sekarang yaitu yang selanjutnya mengenai letak beberapa lingkaran. Nah, di sini misalkan dua lingkaran yang bersinggungan ya, jika kedua lingkaran itu mempunyai garis singgung, persekutuan disebut titik persekutuan. Nah, di sini jika diketahui dua lingkaran ya, yaitu yang pertama lingkaran dengan pusat M, yang kedua lingkaran dengan pusat N, maka garis hubung M dan N disebut sentral. Nah, di sini dimisalkan bahwa panjangnya MN sama dengan A ya, permisalannya. Kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran dengan titik pusat M, R kecil adalah jari-jari lingkaran dengan titik pusat N. Nah, di sini ada beberapa letak atau kedudukan dari dua buah lingkaran. Nah, di sini yang pertama adalah dua buah lingkaran terletak di luar sesamanya, yaitu jika A-nya atau jarak antara kedua pusatnya lebih besar dari jumlah jari-jari masing-masing lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini ya, dia berada di luar. A-nya ini adalah jarak dari M ke N, ya. R besar adalah jari-jari dari M, R kecil adalah jari-jari di lingkaran N. Yang kedua, yaitu dua buah lingkaran bersinggungan di luar. Nah, dua buah lingkaran bersinggungan di luar, jika panjangnya kedua pusat, ya, jarak kedua pusat lingkaran sama dengan panjangnya jari-jari dari kedua lingkaran tersebut. Maka gambarnya bentuknya seperti ini ya. Ada satu titik singgung di sini. Yang ketiga, yaitu jika dua buah lingkaran berpotongan, yaitu jumlah dari kedua jari-jari lebih besar dari jarak antar pusat dan jarak antar pusat lebih besar dari selisih jari-jari. Maka bentuknya nanti seperti ini, ya. Jadi di sini nanti ada dua buah titik potong dari kedua lingkaran. Sekarang yang keempat, yaitu dua buah lingkaran bersinggungan di dalam. Jadi di sini ada dua buah lingkaran di mana titik singgungnya ya, salah satu lingkaran berada pada lingkaran satunya dan ada titik singgung di dalamnya. Nah, di sini menempel ya, ada titik singgungnya, satu titik singgung di sini. Yaitu jika A yaitu jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan selisih dari jari-jari. Kemudian yang kelima, yaitu dua buah lingkaran terletak di dalam sesamanya. Nah, di sini bedanya dengan yang nomor 4, yaitu kalau yang nomor 4 ada titik singgungnya di dalam. Tetapi yang kelima adalah lingkaran yang satu masuk ke lingkaran yang lain dan tidak ada titik singgungnya sama sekali. Nah, keadaan seperti ini yaitu jika jarak antara kedua pusat lingkaran kurang dari selisih dari jari-jari. Kemudian yang keenam, di sini adalah dua buah lingkaran yang sepusat. Berarti salah satu lingkaran masuk ke dalam lingkaran yang lainnya, tetapi pusatnya sama. Jadi letak titik M dan N dia di satu titik. Di sini keadaan seperti ini, yaitu jika jarak antara kedua pusat sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat teorema-teorema yang ada. Pada dua buah lingkaran yang berpotongan, ya, sentral kedua lingkaran, yaitu sentral itu adalah jarak dari kedua pusat lingkaran, membagi tali busur persekutuan tegak lurus di pertengahan. Nah, untuk pembuktiannya, nah contohnya seperti ini. Ini ada lingkaran yang pertama, yaitu dengan titik pusat M. Ini lingkaran yang kedua, yaitu titik pusat N. M dan N ini adalah sentralnya, ya, garis yang menghubungkan M dan N. Kemudian W dan Z ini adalah titik-titik potong dari kedua lingkaran ini.
Sehingga WZ ini adalah tali busur. Ya, tali busur perpotongan kedua lingkaran. Yang akan kita buktikan yaitu MN tegak lurus WZ dan WO sama dengan OZ. Yang akan kita buktikan itu. Nah, sekarang tarik jari-jari MW dan MZ ya, sehingga gambar berubah menjadi seperti berikut. Nah, kemudian setelah itu kita lihat segitiga MOW dan MOZ. Nah, di sini sudut MWO dan sudut MZO sama. Kenapa sama? Karena segitiga MWZ itu adalah segitiga sama kaki, karena panjangnya MW dan panjangnya MZ sama karena jari-jari. Kemudian MW sama dengan MZ, yaitu jari-jari. Kemudian MO sama dengan MO, karena apa? Berimpit. Nah, sehingga segitiga MOW kongruen dengan segitiga MOZ dengan alasan sudut sisi-sisi. Karena kongruen berarti sudut dan sisi yang bersesuaian itu sama. Sehingga WO sama dengan OZ dan sudut MOW sama dengan sudut MOZ. Nah, perhatikan sudut MOW dan MOZ ini membentuk garis lurus, ya, sehingga bisa kita tuliskan sudut MOW plus sudut MOZ sama dengan 180. MOW saya ganti dengan MOZ karena mereka sama. Sehingga 2 kali sudut MOZ adalah 180 dan sudut MOZ sama dengan 180 dibagi 2 yaitu 90. Karena sudut MOZ ini 90, otomatis MN dan WZ ini saling tegak lurus. Terbukti ya. Nah, sekarang kita lihat definisi 6.5. Sudut dua lingkaran yang berpotongan ialah sudut yang dibuat kedua garis singgung di salah satu dari titik potongnya. Nah, itu definisinya. Nah, kalau dari gambar dilihat ini ada dua buah lingkaran ya, lingkaran dengan pusat M dan N. Kemudian ini perpotongannya ada di titik C. Sehingga sudut ACB ya, sudut ACB ini adalah sudut kedua lingkaran M dan N yang berpotongan. Sudut MCN sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NCA. NCA ya. MCN sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NCA, kemudian sudut ACB sama dengan 90 derajat dikurangi sudut NCA. Sama-sama ini ya, ini kan sama dengan yang bawah, sehingga sudut MCN ya, ini harusnya ya. MCN sama dengan sudut ACB. Gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa sudut dua lingkaran yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh kedua jari-jari di salah satu dari titik potongnya. Jadi misalkan gini ya, ini titik M, ini titik N ya, kemudian ini adalah jari-jarinya ya kan. Jadi ini untuk sudutnya adalah sudut, bisa kita lihat dari gambar ini adalah sudut ACB adalah sebagai sudut kedua lingkaran yang berpotongan. Seperti itu. Nah, ini nanti soal-soalnya nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih.